semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sebuah video tentang materi soft skill yang sudah kami pelajari selama masa perkuliahan. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pentingnya soft skill komunikasi sebagai keterampilan dasar yang baik di dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Dan di dalam video ini kami akan membahas beberapa materi soft skill, diantaranya ada empati, ada active listening, ada keterampilan berpakaian yang baik, dan bagaimana pujian yang baik serta mengkritik tanpa menjatuhkan. Dan yang terakhir adalah keterampilan presentasi. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke guys, saya akan membahas materi memandang orang lain lebih penting. Jadi, memandang orang lain lebih penting adalah berarti kita menghargai perasaan, pendapat, serta menghargai pandangan orang lain dalam berkomunikasi. Ya, jadi nggak buat tugasnya? Gimana ya? Kayaknya nggak bisa dah aku sekarang. Kenapa sih? Kepala aku sakit soalnya kemarin habis kehujanan pas pulang kampus. Ya, udah deh istirahat aja dulu. Atau aku mau anterin ke klinik? Mau? Boleh dah. Ayo, ayo. Daripada di sini terus kan? Oke, kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi soft skill, yaitu mendengarkan dengan baik atau active listening. Nah, sebenarnya itu apa sih mendengarkan dengan baik? Definisi yang sebenarnya, nah, mendengarkan dengan baik adalah suatu kemampuan dalam berkomunikasi dengan bersungguh-sungguh, dengan memperhatikan intonasi suara, Versi dan cara mendengarkan dengan baik, tanpa menyela ataupun memotong topik pembicaraan. Val, Val, lu ingat nggak pacarku yang Naren? Lu tahu nggak kemarin si Naren tuh tiba-tiba ngajak aku, tahu nggak sih? Dia tiba-tiba ngajak aku, terus dia bilang, yang main bareng ya sama aku ya, main Roblox, aku bosen loh. Ya udah, aku ajak dia main. Versi 2. Val, Ya. lu ingat nggak sama pacarku yang namanya Naren? Oh iya, oke. Lu tahu nggak sih kemarin tuh dia tiba-tiba ngajak aku, terus dia bilang katanya udah kangen banget sama aku, mau main lagi di Roblox. Terus tuh aku ajak dia main lagi sih, dan sekalian katanya dia mau soal masalah pengalaman dia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang menarik. Jadi pribadi yang menarik bukan soal cara berpakaian saja, tetapi bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita berkomunikasi, dan bahkan bagaimana cara kita membawa diri kita untuk berinteraksi kepada orang lain. Ada 2 tips nih untuk menjadi pribadi yang menarik. Yang pertama ada etika verbal. Etika verbal itu bisa disebut juga dengan cara kita berbahasa atau cara kita berbicara. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, tidak memotong pembicaraan orang lain, terus menyesuaikan gaya bicara dengan situasi, entah itu formal ataupun santai, terus menghindari nada bicara yang kasar. Tips yang kedua yaitu sikap atau etika nonverbal yang sama dengan dimaksud dengan bahasa tubuh. Ya, seperti contoh 1, sikap tubuh tegap dan terbuka. Yang kedua,
tidak menyelang tangan saat berbicara serius. Yang ketiga, gerakan tangan secukupnya untuk menegaskan pesan. Yang keempat, ekspresi wajah yang ramah dan sesuai konteks. Yang kelima, kontak mata, intonasi, dan ekspresi. Yang dimana kontak mata itu menunjukkan rasa percaya diri dan ketertarikan pada lawan bicara kita. Yang kedua itu intonasi suara, tidak monoton, naik turun sesuai penekanan kalimat. Yang terakhir itu ada ekspresi wajah, yang dimana senyum saat mau menyapa, terus ekspresi serius saat mau membahas hal penting. Hai. Hai. Dari tadi? Kita mana? Oh dia tuh masih ngerjain juga. Sampai gini ngerjain juga. Iya tuh emang temennya sih yang ngajain juga. Kita bisa Dulu dong. Hai. Apa nih kau? Kelas berapa? Kelas Kamu kelas apa? kelas A. Saya kelas I. Oh berarti pagi ya? Iya. Kakak udah semester berapa? Aku baru nyoba. Oh, Mak. Kita kayak tadi kita Kirain. Kakak dari mana? udah dari Jaya. Iya. Kakak di Bianya. Tapi tinggalnya di Nusa Dua. Oh, tinggal di Nusa Dua. Masih jauh no sini. Dari sini juga. Tapi udah lama sama itu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat orang sependapat dengan kita. Membuat orang sependapat berarti meyakinkan orang lain agar menerima ide, pendapat, atau solusi kita tanpa terpaksa, tanpa ada paksaan, melainkan melalui komunikasi yang logis, sopan, dan persuasif. Strategi persuasi dan penyesuaian pesan secara logis. Poin-poinnya berikut ini. 1. Pahami sudut pandang lawan bicara. Dengarkan pendapat mereka terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan alasan yang masuk akal, sertakan data, contoh, ataupun pengalaman. Yang ketiga, gunakan bahasa yang positif. Dan yang keempat, tawarkan solusi bukan hanya pendapat. Yes, oke. Mau kemana? Mau enggak? Kayak pemain kembangnya. Boleh. Di kafe rakyat, mau nggak? Kafe rakyat. Iya. Mana itu? Di hotel yang sana. Soalnya di sana ada kita yang murah. Sana kita bisa nyantai gitu. Sebelum saya juga Bisa. Nanti dia ada ruangan khusus buat ini. Dia ada meja lebar di dalam. Di luarnya kan agak lain. Oh, lokasinya di mana Pak? Di hotel yang sana sekitaran 4 menit sih dari sini. Makanya sanggup. boleh dong sama saya juga. Ya, transi kita ada tugas. Ya. Gas. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi etika berpenampilan. Jadi, etika berpenampilan adalah cara berpakaian yang sopan, rapi, bersih, serta sesuai dengan konteks yang ada. Jadi, apakah penting etika berpenampilan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya penting. Kenapa demikian? Karena dengan penampilan yang rapi, bersih, dan sopan, rasa kepercayaan diri kita akan meningkat, serta menciptakan nilai profesionalisme baik dalam dunia kerja maupun dunia akademik. Jadi
Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pujian. Pujian merupakan suatu cara untuk menghargai kerja keras seseorang baik dalam hasil maupun prosesnya. Tujuan dari pujian ini yaitu memberikan motivasi agar seseorang merasa dihargai. Kakak tadi yang kunci ya? Enggak, dari kakak saya ke, sumpah kak, dari campingnya keren banget sumpah. Pembawaan kakak lebih tenang gitu. Iya, acaranya jadi lebih hidup. Terima kasih. Iya, sumpah kak, keren banget kak. Terima kasih ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu kritik. Kritik merupakan pesan yang disampaikan kepada seseorang untuk memberitahu kesalahan yang harus ia perbaiki. Dan untuk menyampaikan kritik ini diharuskan dengan cara yang benar agar seseorang tersebut tidak jatuh. Bagaimana cara menyampaikan kritik yang benar? Mari kita simak videonya. Jelek, bener-bener jelek. Suaranya itu kayak gak keluar gitu loh. Kasihnya suara itu, jangan dipendam gitu. Ya, presentasi itu udah bagus. Terus materi yang bawakan itu juga bagus, jelas gitu. Tapi intonasinya itu kayak kurang tinggi gitu loh, suaranya kurang keras. Jadi kayak banyak yang nggak kedengaran gitu. Jadi kayak sebenarnya materi yang bawa itu udah bagus tapi udah bagus banget. Oke, selamat dong. Keterampilan berbicara dan presentasi. Keterampilan berbicara dan presentasi adalah kemampuan bagaimana kita menyampaikan suatu ide, informasi, atau pendapat secara jelas, terstruktur, dan meyakinkan di depan orang lain. Soft skill ini sangat penting baik di dunia perkuliahan ataupun dunia kerja, karena setiap aktivitas profesional itu membutuhkan presentasi dan juga komunikasi lisan. Dalam sebuah presentasi terdapat struktur efektif. Nah, yaitu dengan menggunakan open up. Yang pertama yaitu ada organize, yaitu bagaimana kita menyampaikan pesan secara terstruktur dan tidak bertele-tele saat presentasi. Nah, yang kedua yaitu ada passionate. Nah, bagaimana kita menunjukkan rasa antusias dan juga semangat kita dalam menyampaikan topik saat presentasi kepada audiens. Nah, yang ketiga yaitu ada engaging, yaitu melibatkan audiens bisa melalui pertanyaan ataupun kontak mata. Nah, yang keempat yaitu ada natural. Jadi, saat kita presentasi, kita harus menjadi diri kita sendiri agar terlihat tidak kaku saat presentasi. Nah, yang kelima yaitu understand your audience. Jadi, kita harus memahami dan mengetahui kepada siapa kita berbicara. Jadi, pesan yang akan disampaikan itu dapat mudah diterima oleh audiens kita. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu ada praktik. Jadi, kita harus melakukan latihan secara berulang kali saat presentasi. Jadi, kesalahan itu dapat terhindar. Gitu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bisnis saya, yaitu mengenai keychain atau bisa bilang gantungan kunci yang saya namakan perusahaannya itu Chainy. Jadi kenapa saya memilih bisnis ini karena ada dua hal. Yang pertama itu saya tuh suka yang namanya gantungan kunci. Jadi di tas saya juga ada banyak gantungan kunci, sama di kunci muntel saya juga saya buat sendiri.
Dan saya juga memang punya hobi membuat semacam gantungan kunci dari mani-mani, terus dari kain saya menjadikan boneka kayak gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan bisnis modal kanvas dari saya. Itu yang pertama ada proposition. Yang pertama itu ada boleh kostum sendiri. Jadi di bisnis saya ini saya buat agak berbeda dari bisnis chain lainnya. Yaitu saya memperbolehkan para customer saya itu membuat mengkostum keychain mereka sendiri. Jadi misalnya mereka mau mintanya, Kak, saya mau buat ada boneka bentuk ini, ada bentuk harimau atau mungkin karakter favorit mereka. Jadi saya bakal buatin. Nah, disitu kalau mani-mani juga mereka boleh pilih sendiri, nanti mani-maninya mau kayak gimana, ada bentuk mobil-mobe, ada bentuk permen, ada bentuknya cuma bulat biasa gitu aja boleh. Nah, habis yang kedua tuh kualitas buatan tangannya pasti saya buat dengan tangan saya sendiri. Saya jahit, benar-benar jahit pakai tangan saya sendiri. Terus yang ketiga itu harganya terjangkau. Ya karena saya menggunakan bahan yang memang harga terjangkau ya, kualitasnya nggak terlalu bagus gitu lah. Jadi kualitas yang memang gampang dicari kayak gitu saya pakai. Dari kainnya kayak kain boleh kain perca, itu bisa kain apa sih yang biasanya yang berbubu banget tuh loh, flanel itu biasanya saya pakai. Oke, tadi aku udah jelasin mengenai struktur efektif presentasi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana merancang presentasi yang baik. Nah, yang pertama yaitu ada langkah-langkah bagaimana kalian merancang presentasi yang efektif. Yang pertama yaitu kalian harus menentukan tujuan presentasi itu. Jadi, kalian tuh harus tahu nih, audiensnya itu siapa. Audiensnya itu teman sekelas ataupun dosen ataupun masyarakat umum nih. Jadi setelah presentasi itu mereka itu harus memahami apa? Misalnya setelah presentasi mereka itu harus memahami bagaimana pentingnya soft skill komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu kalian harus menyusun alur materi. Jadi susun materi itu dari awal sampai akhir secara logis. Jadi jangan lompat-lompat ya. Jadi urutan yang baik itu seperti pembukaan, terus ada penjelasan inti, terus ada contoh atau ilustrasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang ketiga, langkahnya itu menentukan poin utama. Jadi satu slide itu harus setidaknya berisi satu ide utama. Jadi gunakan satu kata kunci, bukan paragraf yang panjang ataupun kalimat panjang. Jika kalian menggunakan kalimat panjang, itu akan mencuri perhatian audiens. Mereka itu akan fokusnya membaca dan tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, slide yang benar yaitu berisi satu poin singkat dan penjelasannya itu dijelaskan melalui lisan. Begitu. Nah, langkah yang keempat yaitu kalian harus desain slide-nya itu sederhana. Jadi desain slide sederhana itu seperti apa? Yaitu mulai dari warnanya konsisten, terus fontnya jelas dan mudah dibaca, terus ukuran teksnya itu sesuai dan tidak terlalu banyak animasi. Jadi slide itu membantu penjelasan ya, jadi bukan mencuri perhatian audiens. Nah, langkah yang terakhir yaitu menggunakan visual pendukung. Jadi kalian bisa menggunakan visual seperti gambar ilustrasi,
ikon, ataupun diagram. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya yaitu untuk memperjelas informasi, mengurangi kebosanan, dan membantu audiens mengingat materi apa yang kita sampaikan. Begitu. Oke, di sini saya akan menampilkan beberapa slide PPT. Jadi, dalam merancang presentasi ini, kita itu harus menyusun slide secara sederhana agar mudah dipahami oleh audiens. Pada slide ini, yaitu menampilkan judul sebagai pembuka, yaitu melatih keberanian dalam berkomunikasi, sehingga audiens langsung mengetahui topik yang akan dibahas. Selain itu, saya juga menambahkan beberapa kalimat singkat berupa pertanyaan, yaitu sering merasa gugup saat berbicara. Kalimat ini berfungsi untuk membangun kedekatan dengan audiens dan membuat mereka merasa bahwa topik ini relevan dengan pengalaman sehari-hari. Dan juga, saya menampilkan gambar seseorang yang terlihat gugup sebagai pendukung visual. Gambar ini dipilih untuk memperkuat pesan dari judul dan pertanyaan, sehingga audiens dapat langsung memahami masalah yang akan dibahas tanpa perlu membaca banyak teks. Di dalam slide ini, sengaja saya menghindari penggunaan kalimat panjang. Jadi slide hanya berisi poin inti, sedangkan penjelasan detail disampaikan secara lisan. Dengan begitu, audiens lebih fokus mendengarkan dan tidak terdistraksi oleh teks yang berlebihan. Melalui perancangan slide seperti ini, presentasi menjadi lebih efektif karena visual, teks, dan penjelasan saling mendukung dalam menyampaikan pesan. Oke teman-teman, jadi tadi adalah beberapa video tentang materi soft skill yang sudah kami terapkan. Nah, dari kami melakukan video tersebut, kami mendapat pengalaman dan juga tantangan dalam pembuatan video tersebut. Nah, mulai dari tantangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi tantangan yang kami dapat selama pembuatan video soft skill ini adalah yang pertama itu kami kurang memanajemen waktu, lalu terlalu banyak bercanda dalam pembuatan video. Yang terakhir itu cuaca yang tidak mendukung sehingga kami tidak dapat menyelesaikan tugas dalam tepat waktu. Yang kedua yaitu ada pembelajaran yang kami dapat dari melakukan take video tersebut yang akan dibahas oleh teman saya. Jadi pelajaran yang dapat kita dapatkan, yang pertama pastinya kita dapat berkomunikasi secara aktif dengan sesama teman, dan juga kita dapat menerapkan ilmu soft skill dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari tantangan dan juga pembelajaran tersebut ada perbaikan yang akan kami terapkan dalam pembuatan tugas selanjutnya, yaitu lebih dalam memanajemen waktu. Yang kedua yaitu lebih aktif dalam berkomunikasi, dan yang ketiga lebih fokus dan lebih efisien dalam mengerjakan tugas. Lalu kesimpulannya yaitu soft skill merupakan ilmu yang harus diterapkan kepada orang-orang dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan juga mencapai kehidupan yang lebih baik. Oke, sekian dari pembuatan video kami. Sekarang giliran teman-teman untuk menerapkan video soft skill atau ilmu soft skill dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari pembuatan video kami. Jikalau ada salah kata dari kami, mohon maaf dan terima kasih.